Horor di lini belakang Indonesia saat jumpa Jepang, kecuali Rizky Ridho. Kata horor tampaknya cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi di lini belakang Timnas Indonesia saat bersua Timnas Jepang. Jumat 15 November 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menjamu Jepang di match day 5 Grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Skuad Merah Putih awalnya bermain cukup bagus meski ditekan Samurai Biru. Mereka mendapatkan mencetak gol melalui Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Sayangnya akhirnya Jepang malah bisa mencetak 4 gol. Indonesia pun keok 0-4 dari Jepang. Kekalahan ini tak lepas dari horor, yakni blunder plus cedera yang terjadi di lini belakang. 1. Dimulai dari on goal Justin Hubner. Timnas Indonesia tampil cukup solid dalam setengah jam pertama. Mereka kerap bisa menghalau serangan-serangan Jepang. Sayangnya akhirnya pertahanan Indonesia jebol juga. Pada menit ke-35, mereka menyerang dari kiri. Setelah dioper pada Hidemasa Morita, bola jatuh ke kaki Koki. Ogawa, Koki merangsek lebih dalam ke kotak penalti tanpa bisa dicegah Jai Itzes. Koki lantas mengoper bola ke tengah kotak penalti alih-alih, menendang bola langsung ke gawang. Disinilah momen horor terjadi. Bola yang coba dipotong jalurnya oleh Justin Hubner malah berbelok masuk ke gawang sendiri. 2. Kevin Dix cedera. Tak berapa lama kemudian, Timnas Indonesia kebobolan lagi. Jepang mencetak gol keduanya dari sepakan Takumi Minamino. Gol ini tercipta kala Kevin Dix menepe dari lapangan, sebab ia mengalami cedera kaki kiri, entah lutut atau tulang keringnya yang cedera. Momen horor ini bermula saat ia berbenturan dengan pemain lawan. Kevin kemudian tumbang. Ternyata ia tak bisa lanjut bermain dan ditarik keluar pada menit ke-41. 3. Blunder pas tambah melesatnya Sapuan Itzes. Di awal babak kedua, Timnas Jepang bisa mencetak gol ketiganya. Mereka menjebol gawang Indonesia dari sepakan Hidemasa Morita. Semua bermula dari Maarten Paes yang coba mengoper bola ke tengah meski Indonesia sedang dipressing ketat lawan. Momen horor itu pun terjadi. Bola dipotong Hidemasa Morita. Ia kemudian mengecos satu pemain dan melepas tembakan di dalam kotak penalti. Bola tak terlalu keras dan melaju di atas tanah. Sebenarnya ada Jai Itzes yang siap menghalau bola tersebut. Itzes berusaha menyapu bola tersebut, namun bidikannya meleset dan alhasil bola nyelonong masuk ke gawang. 4. Calvin Verdon hilang konsentrasi. Pada menit ke-69 Jepang mencetak gol keempatnya. Pemain pengganti yakni Yukinari Sugawara sukses menjebol gawang Indonesia dengan tembakan dari jarak dekat. Mulanya Sugawara mendapat umpan di flank kanan dan kemudian masuk ke kotak penalti. Ia awalnya sempat diganggu Calvin Verdon saat akan menerima bola. Namun setelah masuk ke kotak penalti, Verdon justru tak menampal ketat Sugawara. Ia membiarkan sang bek mendapat waktu dan ruang untuk melepas tembakan dari sudut sempit. Verdon sempat tersadar dan berusaha menutup ruang tembak Sugawara. Namun aksinya sudah terlambat. 5. Penampilan Rizky Ridho oke. Satu-satunya kabar bagus di lini belakang adalah Rizky Ridho. Ia bisa dibilang tampil solid di sisi kanan bek tengah Indonesia. Salah satu momen terbaiknya di laga itu adalah saat berduel dengan Kaoru Mitoma. Saat itu Mitoma mendapat umpan terobosan di flank kiri dan siap berakselerasi ke kotak penalti. Namun dengan cepat bek Persija itu bisa melakukan tackle bersih untuk membuang bola. Dari laman Fotmob, Ridho tercatat memenangkan 3 dari 4 tackle yang dilepaskannya di laga tersebut. Ia juga mencatatkan 1 blok dan 4 sapuan plus 1 intercept. Ini bisa jadi bekal yang bagus bagi Ridho ke depannya, khususnya dalam persaingannya dengan Maes Hilgers maupun Justin Hubner. Apapun yang terjadi tetap dukung Timnas Indonesia ya guys. Dikala menang kalah ataupun seri. Dan semoga di laga melawan Arab Saudi Timnas Indonesia bisa petik 3 poin amin. 5 September tahun 2024, Arab Saudi 1-1 Timnas Indonesia. 10 September tahun 2024, Timnas Indonesia 0-0 Australia. 10 Oktober tahun 2024, Bahrain 2-2 Timnas Indonesia. 15 Oktober tahun 2024, China 2-1 Timnas Indonesia. 15 November tahun 2024, Timnas Indonesia 0-4 Jepang. 19 November tahun 2024, Timnas Indonesia vs Arab Saudi. 20 Maret tahun 2025, Australia vs Timnas Indonesia.
25 Maret tahun 2025, Timnas Indonesia vs Bahrain. 5 Juni tahun 2025, Timnas Indonesia vs China. 10 Juni tahun 2025, Jepang vs Timnas Indonesia, klasemen grup C.